Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPDP Tesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Galatia pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, ini adalah suatu pengakuan Rasul Paulus tentang keberadaannya, statusnya sebagai orang-orang yang percaya setelah dia mengalami perubahan, yaitu melalui kelahiran baru. Maka Paulus katakan, yang hidup di dalam aku adalah Dia, yaitu Tuhan yang mengasihi dia. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita jumpa ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, mengganggu kehidupan kita, menggoda kehidupan ini. Dan banyak kali kita gagal mempertahankan suatu kehidupan yang telah diperbaharui. Karena itu Paulus ingatkan tentang dirinya sendiri bahwa dia memang hidup dalam daging yang ada pada saat itu. Namun yang dia hadapi, yang dia jalani adalah di dalam iman karena Allah mengasihi dia. Di sini kita diingatkan bahwa memang kita hidup sebagai manusia yang seringkali dikuasai oleh keinginan-keinginan yang ada di dalam daging kita. Namun kita harus lawan, karena iman akan mengalahkan segalanya. Senjata perang kita bukan senjata perang yang dimiliki untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya, tapi senjata perang kita adalah iman kepada Anak Allah yang mengasihi kita. Disitulah kekuatan kita sehingga kita bisa berpikir lebih besar. Walaupun kita hidup dalam daging, seringkali daging ini menuduh. Kamu enak berbicara, kamu enak berpikir, padahal kenyataan kamu manusia. Tetapi di dalam iman kita harus lawan segala hal yang mau merusak kesempatan kita untuk berpikir lebih besar, untuk percaya lebih besar, untuk hidup lebih besar di dalam Tuhan. Karena seringkali kita menganggap, ya, saya masih terlalu muda, saya masih terlalu awam, saya tidak banyak paham. Namun di dalam iman pada Kristus yang mengasihi kita, kita punya kesempatan, kita punya peluang untuk mulailah berpikir yang besar, untuk percayalah yang lebih besar, untuk hidup dengan sikap yang lebih besar, lebih mulia, lebih terpuji, karena engkau diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan disitulah Paulus katakan, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang menyerahkan dirinya bagi aku karena dia mengasihi aku. Dan inilah yang menjadi dasar peringatan bagi kita di pagi hari ini, bahwa memang kita bangun dengan tubuh yang masih jasmani, masih fisik, masih daging. Mungkin ada yang bangun agak capek, lelah semalaman. Mungkin ada yang bangun dengan kepala yang agak kurang nyaman, ada yang bangun dengan tubuh yang mungkin belum sehat sepenuhnya. Tapi milikilah keyakinan bahwa engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan iman kitalah
yang mulai membawa kita untuk masuk di dalam percaya yang lebih besar, untuk berpikir yang lebih besar, untuk hidup lebih besar di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Engkau menyelamatkan kami. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kelebihan kami, justru karena kami tidak berdaya melawan segala godaan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Namun kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memperdulikan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar di hari yang baru ini kami tetap percaya, beriman kepada-Mu yang mengasihi kami, sehingga kami dapat jadikan iman kami itu sebagai senjata perang yang mengalahkan segala keinginan-keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa iman kami kepada anak Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kami, itulah yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan selamat pagi.